Pasar Kranji, Bekasi, belum ramai pagi itu. Kabut tipis masih menggantung di antara tenda-tenda pedagang yang baru saja dibuka. Namun, di tengah kesibukan menggantung dagangan dan membereskan lapak, ada satu sosok yang membuat detak jantung para pedagang makin cepat. Doyok Taplak, preman pasar yang tubuhnya besar, kepala botak mengilap, dan selalu mengenakan taplak meja kotak-kotak merah sebagai syal di leher. Langkahnya berat, suara sandalnya keras, seolah menggedor setiap hati yang mendengar. Tak ada yang berani menatap matanya. Pedagang buah pura-pura sibuk menata mangga, penjual ayam memalingkan wajah, bahkan tukang parkir merapat ke dinding seperti takut disentuh. Doyok adalah raja tanpa mahkota di pasar itu. Ia tak berdagang, tapi uangnya mengalir setiap hari dari hasil memalak pedagang kecil. Ia menebar teror, bukan kata-kata. Dan pagi ini, ia tampak lebih muram dari biasanya. "Mana setorannya, Thohir?" bentaknya kepada pedagang sayur yang sudah tua dan bungkuk. Thohir gemetar menyerahkan lembaran ribuan lusuh. Tapi Doyok menatapnya sinis. "Segini doang, lu kira ini cukup buat gue makan pagi, ha?" Thohir hanya bisa menunduk, menggumam minta maaf. Doyok menendang keranjang tomatnya hingga isinya berhamburan. Seisi pasar menahan napas. Tak ada yang berani membela. Terlalu banyak yang sudah jadi korban sebelumnya. Doyok tertawa kecil, puas melihat orang tua itu memunguti tomat satu persatu dengan tangan gemetar. Namun di balik tawanya, ada kegeraman yang belum reda. Semalam ia kalah judi, habis jutaan rupiah di meja gaplek preman Cikarang. Kini, kekalahan itu ingin dilampiaskan. Ia menginginkan sesuatu, atau seseorang, yang bisa memberinya kesenangan pagi ini. Mata Doyok melirik ke ujung pasar, ke lapak kecil yang baru berdiri 2 hari lalu. Lapak itu menjual tahu muda, bersih, rapi, dan selalu dipenuhi pembeli. Penjualnya seorang pemuda berwajah teduh, bertubuh tegap, dan tak pernah sekalipun menyapa Doyok. Bagi Doyok, itu sudah cukup jadi alasan untuk dimusuhi. Si banci tahu itu, kayaknya belum ngerti siapa penguasa pasar ini, gumamnya dengan suara serak. Ia menelan ludah, meludah ke tanah, dan mulai melangkah ke arah lapak tahu itu. Langkah Doyok terasa seperti guntur bagi para pedagang lain. Mereka hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk, sambil mengawasi dari sudut mata. Mereka tahu Doyok akan segera mencari mangsa baru. Pemuda tahu itu, si pendatang baru yang tampak tak peduli pada aturan pasar, akan segera merasakan dunia nyata yang kejam. Tapi ada yang berbeda pagi ini. Langit tampak lebih muram dari biasanya. Burung-burung tidak bersuara. Tanpa bicara, Doyok berdiri di depan lapak tahu itu, menatap pemuda penjualnya. "Lu baru di sini, iya?" tanyanya tajam. Pemuda itu mengangguk pelan. "Saya Rehan," jawabnya sopan. Tapi tak ada rasa takut di wajahnya. Matanya tenang, bahkan terlalu tenang. Doyok merasakan sesuatu yang aneh. Tak seperti biasanya, tapi egonya terlalu besar untuk mengenali pertanda. Doyok menyeringai. "Gue Doyok. Tiap lapak di pasar ini harus bayar uang keamanan. Kalau mau dagang aman, bayar sekarang. Atau, lu bakal dagang cuma sekali seumur hidup." Rehan hanya memandangnya, masih dengan ekspresi tenang. Tapi dari dalam dadanya, perlahan sebuah hawa panas mulai naik. Ia sadar, hari ini, api pertama sudah dinyalakan. Dan dunia gelap milik Doyok Taplak, tak akan pernah sama lagi. Rehan memandangi wajah Doyok dengan tenang, tanpa sedikit pun gentar. Pandangan matanya tajam namun lembut, seperti lautan dalam yang menyimpan badai di dasarnya. Ia tahu siapa yang kini berdiri di hadapannya, sosok yang ditakuti seisi pasar. Tapi Rehan bukan sembarang pedagang. Di balik tubuh biasa dan senyum ramahnya, mengalir darah seorang pendekar yang telah kenyang ditempa penderitaan dan ilmu warisan leluhur. Ia tak datang ke pasar Kranji hanya untuk berdagang tahu, tetapi juga membawa misi, menjalani kehidupan baru dengan penuh kesabaran, selama tidak ada yang mengusik. Doyok merasa tersinggung dengan tatapan Rehan yang tidak menunjukkan rasa takut. "Gue ngomong baik-baik, jangan bikin gue kesel," ya, bentaknya sambil menjambak kerah baju Rehan. Namun pemuda itu tak bergeming. Ia membiarkan Doyok menyentuhnya, seolah tubuhnya tak terusik. Suasana pasar mulai menegang. Beberapa pedagang mengintip dari balik tumpukan dagangan, menyaksikan sesuatu yang tak biasa. Seorang pedagang baru menatap balik Doyok Taplak tanpa gentar. Rehan perlahan melepaskan tangan Doyok dari kerah bajunya, bukan dengan kasar, tapi dengan satu gerakan ringan yang membuat Doyok terkejut.
Seolah tenaganya dilumpuhkan begitu saja. "Saya dagang untuk hidup, bukan untuk ditindas," kata Rehan pelan. Kalimat itu sederhana, namun bagi Doyok, terasa seperti tamparan keras. Wajahnya memerah. Tak pernah seumur hidupnya ada orang pasar yang berbicara seperti itu kepadanya. Apalagi, hanya seorang penjual tahu. "Berani-beraninya lu ngajarin gue hidup di tempat gue sendiri," geram Doyok. Ia mengangkat tangan hendak menamparkan Rehan, tapi saat tangannya mendarat di pipi pemuda itu, terdengar suara "tak" yang keras, bukan dari kulit yang dipukul, tapi dari tangan Doyok sendiri yang seperti menamparkan batu. Doyok meringis. Tangannya nyeri dan terasa seperti menabrak dinding baja. Matanya melebar. Rehan tak bergerak sedikit pun, seolah pipinya memang kebal dari rasa sakit. Anak buah Doyok yang ikut menyaksikan dari kejauhan mulai saling pandang. Mereka bingung, bahkan sedikit takut. Doyok tidak pernah gagal menamparkan siapapun. Tapi kini tangannya malah yang kesakitan. Ada apa ini? Batin Doyok mulai merasa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tapi egonya terlalu besar untuk mengakui bahwa ia mungkin telah salah memilih musuh. Rehan menarik napas panjang. Ia masih menahan diri. Ajian lembu sekilan dalam tubuhnya telah aktif sejak Doyok menyentuhnya tadi, sebagai bentuk perlindungan otomatis. Ia tahu betul batasannya, ajian itu tak boleh digunakan untuk menyerang kecuali jika nyawa sudah terancam. Maka ia tetap berdiri tenang, walau dalam dadanya kini mulai berkecamuk api yang belum pernah ia rasakan sejak meninggalkan kampung halaman. Doyok mundur selangkah, menyembunyikan rasa perih di tangannya dengan cengiran paksa. Lu bakal nyesel, bocah," katanya sambil menatap Rehan tajam. Tapi suara itu terdengar lebih seperti gertakan kosong. Ia lalu berbalik dan pergi, mengumpat pelan. Langkahnya terasa lebih cepat dari biasanya, seperti hendak menjauh dari sesuatu yang tak ia mengerti, dan tak ingin ia akui. Di belakangnya, Rehan berdiri diam, memandangi punggung Doyok dengan mata tajam. Ada kesunyian berat yang menggantung di udara, seperti badai yang menanti waktu untuk datang. Hari itu, Pasar Kranji mencatat peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, seorang preman dihentikan tanpa kekerasan. Dan nama Rehan mulai disebut-sebut para pedagang dengan nada heran dan kagum. Tapi bagi Rehan, ini baru awal. Ia tahu, ketenangan tidak akan bertahan lama. Ia sudah mengusik harimau di sarangnya, dan cepat atau lambat, harimau itu akan kembali, dengan cakar dan taring yang lebih tajam. Doyok taplah berjalan terseok keluar dari area lapak Rehan, tangannya masih terasa nyeri, gengsinya koyak abis. Di sepanjang lorong pasar, tatapan para pedagang menusuk punggungnya seperti tombak tak terlihat. Ia tak bodoh, ia tahu orang-orang membicarakannya, bukan sebagai raja pasar lagi, tapi sebagai preman tua yang baru saja dipermalukan oleh pedagang tahu muda. Dadanya mendidih, bukan karena sakit, tapi karena rasa malu yang mencabik-cabik harga dirinya. Sesampainya di posko kecil tempat biasa ia nongkrong bersama anak buah, Doyok menggebrak meja kayu hingga gelas kopi tumpah. "Bangke, nih bocah gak tahu aturan," teriaknya geram. Beben, anak buah setianya, mencoba menenangkan tapi Doyok malah melemparkan sandal ke arah kepala Beben. Besok pagi kita ratain tuh lapak. Gue mau tahu itu bocah punya nyali atau cuma gaya." Doyok benar-benar murka, bukan hanya soal lapak, ini soal harga diri. Soal siapa yang paling ditakuti di pasar itu. Sementara itu, Rehan kembali berjualan seperti biasa. Ia tetap ramah melayani pembeli, tetap tersenyum pada pedagang lain, seolah kejadian pagi tadi tak pernah terjadi. Tapi dalam batinnya, ia tahu badai akan segera datang. Ia telah melihat wajah Doyok yang terbakar dendam, dan ia tahu tipe orang seperti itu tak akan menyerah sebelum menumpahkan darah. Tapi Rehan tetap tenang. Ia percaya pada ajaran kakeknya, jangan jadi orang yang mencari ribut, tapi jangan mundur kalau benar yang kamu bela. Beberapa pedagang diam-diam mulai bersimpati pada Rehan. Thohir, si pedagang tua yang sering dipalak, menyelipkan 2 potong tempe ke lapak Rehan sebagai bentuk terima kasih. "Kalau bukan karena kamu, anak itu gak bakal bisa diajarin takut," bisiknya. Rehan hanya tersenyum, menerima tempe itu dengan tangan 2 dan hati lapang. Tapi di balik senyum itu, ia terus berjaga. Malam ini, ia akan bermeditasi di dalam kamar sempit kosannya, menyempurnakan hawa tenaga dalam, dan memperkuat tameng lembu sekilan yang selama ini hanya ia jaga setengah sadar. Malam turun cepat di Bekasi. Di pojok pasar yang remang,
Doyok mengumpulkan anak buahnya. Mereka membawa balok, rantai, dan 2 golok tajam. Kita bikin dia kapok. Kalau perlu, hajar sampai pincang. Biar tahu diri, Doyok tak main-main. Ini bukan lagi soal palak memalak. Ini perang harga diri. Lu semua jangan ragu. Bocah itu cuma sok berani. Kena bacok juga pasti nangis, ucapnya dengan suara serak yang menggema seperti lonceng neraka. Namun, di kamar sempitnya, Rehan duduk bersila. Napasnya teratur, tubuhnya memancarkan hawa hangat. Ia membuka simpul-simpul tenaga dalam, membangkitkan inti kekuatan dari dalam pusarnya, menghantarkannya ke seluruh tubuh. Mantra ajian lembu sekilan mengalun dalam batin, Bismillah ya lembu sekilan, badanku baja, hatiku damai, tak gentar pada batin kotor. Saat ia membuka matanya, bola matanya tampak lebih tajam, penuh cahaya samar. Ia tahu malam ini bukan tidur yang akan datang, tapi ujian. Dan ketika malam benar-benar larut, langkah-langkah kasar mulai mendekati lapaknya. Suara desiran rantai, bisik-bisik jahat, dan nafas penuh dendam terdengar dari kejauhan. Tapi Rehan sudah bersiap. Di balik lapak tahu mudanya yang tenang, berdiri seorang pewaris ajian kuno yang akan segera memperlihatkan bahwa tubuh manusia pun bisa menjadi benteng tak tergoyahkan bila dijaga oleh jiwa yang tak takut pada kegelapan. Langit Bekasi malam itu gelap gulita, tak bertabur bintang. Angin berhembus kencang melewati lorong-lorong pasar yang sunyi. Di ujung pasar, bayangan-bayangan hitam mulai muncul satu persatu. Doyok Tapla memimpin barisan preman dengan mata menyala penuh dendam. Di tangannya, sebilah golok berkilat di bawah cahaya lampu pasar yang temaram. Wajahnya menegang, bibirnya menggeram. Kita habisi dia malam ini, desisnya. Seisi kelompoknya bersorak lirih, siap merusak apapun yang ada di hadapan mereka. Lapak Rehan sudah sepi, seperti biasa setiap malam. Tapi yang tak biasa adalah keheningannya. Tak ada suara, tak ada lampu menyala, hanya hawa dingin yang menempel di kulit. Doyok menghampiri, menendang satu keranjang tahu hingga pecah. "Keluar lu, bocah sok sakti!" teriaknya. Beberapa preman mulai merobohkan tenda dan membalik meja. Namun, dari balik bayangan, muncul sosok Rehan dengan langkah tenang. Tubuhnya berdiri tegak, berbalut kaos lusuh dan celana panjang biasa, tapi auranya begitu menekan. "Aku sudah tahu kalian akan datang," ucap Rehan dengan suara rendah tapi bergema. Matanya menatap langsung ke arah Doyok. Beberapa anak buah Doyok mundur selangkah, merasakan hawa panas yang entah dari mana datangnya. Tapi Doyok tetap maju. Ia mengangkat goloknya dan mengayunkannya ke arah Rehan tanpa ragu. Kilatan baja memotong udara, namun ketika golok itu mengenai bahu Rehan, terang. Suara logam berbenturan terdengar nyaring. Golok itu mental seolah menabrak baja, dan tangan Doyok langsung terasa bergetar hebat. Rehan tak bergerak sedikit pun. Bahkan bajunya tak koyak, kulitnya bersih, seolah tak tersentuh. Doyok melotot, menggenggam pergelangan tangannya yang kesemutan. "Apa-apaan ini?" gumamnya dengan suara bergetar. Ia mengayunkan lagi, kali ini ke arah perut Rehan, dan hasilnya sama, golok terpental, tubuh Rehan tak bergeming. Sekujur tubuh Rehan kini memancarkan aura tipis berwarna biru pucat, pertanda ajian lembu sekilan telah bekerja penuh. Beben, salah satu preman yang paling loyal, maju dengan rantai baja. Ia memutar rantai itu dan melemparkannya ke arah leher Rehan. Tapi rantai itu terhenti di udara, seolah menabrak dinding tak terlihat. Saat Rehan melangkah satu langkah ke depan, tanah di bawah kakinya bergetar halus. Doyok merasakan jantungnya berdebar tak menentu, bukan karena takut, tapi karena naluri tuanya berkata, mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang bukan manusia biasa. "Pulanglah, sebelum kalian menyesal," ucap Rehan. Suaranya lirih, tapi menggema di kepala mereka seperti gelegar petir. Tak ada nada marah, tak ada teriakan. Justru itu yang membuat para preman kehilangan keberanian. Satu persatu mereka mundur perlahan. Bahkan Beben menjatuhkan rantainya dan menunduk ketakutan. Tapi Doyok, dengan harga diri yang koyak, masih berdiri. Tubuhnya gemetar, namun lidahnya tak mau menyerah. Lu apaan sih sebenarnya?" Rehan menatap Doyok lekat-lekat. "Aku cuma pedagang tahu muda, yang tidak suka ditindas," jawabnya. Tapi mata Rehan berkaca-kaca, bukan karena takut, tapi karena kenangan masa lalu mendesak keluar. Ia pernah menyaksikan ayahnya dibunuh preman pasar serupa ketika masih kecil, dan sejak saat itu,
ia bersumpah tidak akan pernah membiarkan kejahatan menindas yang lemah. Kini, sumpah itu hadir nyata di pasar Kranji. Malam itu, para preman pergi dalam diam, tanpa sorakan, tanpa ancaman. Mereka tahu, pasar ini tak lagi milik Doyok. Dan Doyok sendiri, untuk pertama kalinya, pulang dengan langkah gontai, membawa lebih dari sekadar kekalahan. Ia membawa rasa takut yang tak bisa dijelaskan, rasa takut kepada seseorang yang hanya membawa tahu, dan kekuatan dari ajian kuno bernama Lembu Sekilan. Malam itu Rehan duduk bersila di dalam kamar kontrakannya yang sempit di belakang pasar. Aroma dupa wangi menyebar lembut di udara, bercampur dengan suara lirih doa-doa kuno yang ia ucapkan pelan. Di hadapannya terbuka kain mori putih berisi tulisan tangan kakeknya, warisan turun-temurun dari tanah Cianjur. Tulisan itu bukan sekadar mantra, itu adalah warisan darah dan nyawa, ajian sakti bernama Lembu Sekilan yang tak sembarang orang bisa menguasainya. Rehan mengelus keningnya, merasakan hawa panas mengalir dari dada ke seluruh tubuh. Sejak kecil ia telah dilatih oleh kakeknya, seorang pendekar sakti yang memilih hidup menyepi. Ilmu ini bukan sekadar pelindung fisik, melainkan tameng jiwa. Dalam mantra yang diwariskan, tertulis jelas, ajian Lembu Sekilan hanya akan hidup dalam tubuh yang menolak dendam, namun berani menghadapi kegelapan. Maka Rehan belajar untuk tak menjadi pendendam, walau masa lalunya penuh luka. Ia menyaksikan sang ayah dibunuh oleh preman pasar karena menolak memberi uang palakan, sebuah trauma yang tak pernah hilang. Dendam itu lama ia kubur, hingga akhirnya ia dewasa dan memilih berdagang tahu muda, pekerjaan ayahnya dulu. Tapi kini, dengan ajian sakti dalam tubuhnya, Rehan ingin membuktikan bahwa tidak semua pedagang bisa diinjak, tidak semua rakyat kecil bisa dikoyak oleh orang kuat. Ia bukan datang untuk balas dendam, tapi untuk menghentikan warisan kekerasan yang telah menelan ayahnya dan banyak nyawa lain di pasar-pasar kota. Pagi menjelang, dan kabar tentang kegagalan Doyok semalam menyebar cepat seperti angin. Pedagang-pedagang mulai berani bicara, bahkan tertawa pelan tanpa takut lagi. Ternyata preman juga bisa gemetar, ya, celetuk seorang penjual sayur. Sementara itu, Rehan kembali membuka lapaknya seperti biasa, menata tahu-tahu putihnya dengan rapi, menyapa pelanggan dengan senyum ramah. Tapi kali ini, semua mata memandangnya dengan hormat. Bukan karena takut, tapi karena kagum. Namun, dalam diam, Rehan tahu bahwa ketenangan ini hanyalah permukaan. Ia merasakan gelombang gelap mulai berkumpul dari arah lain. Ajian Lembu Sekilan dalam tubuhnya ikut bereaksi. Setiap kali bahaya mendekat, tubuhnya terasa panas, kulitnya lebih berat, dan nafasnya menjadi lebih dalam. Ini bukan sekadar perasaan. Rehan tahu, Doyok belum selesai. Dan dunia gelap di belakangnya sedang bergerak, lebih kejam, lebih berani, dan lebih licik. Sore harinya, seorang tukang ojek menyelinap ke lapaknya, membawa kabar dari mulut ke mulut. Bang Doyok manggil bala bantuan. Katanya dari luar Bekasi, orang Cikarang. Ganas, punya ajian juga, Bang. Rehan mengangguk pelan. Ia sudah menduga, dunia preman bukan sekadar otot dan ancaman. Kadang, ilmu hitam dan ajian kelam pun ikut campur di dalamnya. Ia harus bersiap, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Karena pertarungan sejati bukanlah tentang siapa yang terkuat, tapi siapa yang paling tenang dalam menghadapi kegelapan. Di malam yang sama, Rehan kembali bermeditasi. Kali ini lebih dalam, tubuhnya bergetar halus, dan kulitnya perlahan tampak berkilau samar. Suara langkah kaki manusia di luar pasar tak lagi membuatnya gelisah. Ia telah menyatu dengan ilmunya. Di balik keheningan itu, ia mengucap janji dalam hati, jika mereka datang membawa kekerasan, maka aku akan berdiri bukan sebagai penjual tahu, tapi sebagai penjaga keadilan. Dengan tubuh lembu, dan hati manusia, ajian Lembu Sekilan kini bukan sekadar warisan, ia telah hidup dalam darah Rehan, menyatu dalam setiap napas dan detaknya. Dan pasar Kranji, tanpa mereka sadari, telah memiliki pelindung baru, yang tubuhnya tak bisa dilukai, dan hatinya tak bisa dikalahkan. Keesokan paginya, langit Bekasi mendung kelabu, seolah ikut membaca gelisah yang tersembunyi di balik lapak-lapak pasar. Rehan kembali berjualan dengan tenang, meski hawa asing terasa menyelimuti sekitarnya. Beberapa pedagang yang kemarin ramah, kini tampak ragu untuk menyapa. Bahkan Thohir, pedagang tua yang biasanya membelanya, hanya mengangguk sekilas selalu menjauh. Rehan memperhatikan perubahan itu dengan tenang,
Tapi ia tahu, ada sesuatu yang sedang digerakkan secara licik di belakangnya. Doyok Taplak, yang merasa harga dirinya dipermalukan habis-habisan, memilih jalan kotor untuk membalas. Ia tak langsung menyerang Rehan lagi, tapi menyebarkan bisik-bisik busuk ke seluruh pasar. "Lu pada hati-hati sama si Rehan itu, katanya buronan dari Cianjur, dulu pernah bunuh orang. Kabarnya bisa kabur dari penjara karena punya ajian hitam. Jangan sampai pasar ini dikutuk karena nekat ngasih dia tempat dagang." Begitu bunyi fitnah yang ia lemparkan lewat para calo, tukang parkir, bahkan tukang becak. Fitnah itu menyebar cepat, seperti api menyambar jerami kering. Beberapa pedagang mulai berbisik satu sama lain, mengamati Rehan dengan pandangan takut dan curiga. Lapaknya mulai sepi. Ibu-ibu langganan yang biasa membeli tahu muda pun kini lebih memilih ke pedagang lain. Rehan menyadari itu, tapi ia tetap berdiri di balik lapaknya, menyambut siapapun yang datang dengan senyum yang tetap hangat. Ia telah diajarkan untuk tidak membalas fitnah dengan kemarahan, tapi dengan kesabaran dan waktu. Namun kesabaran itu diuji saat dua petugas pasar menghampirinya. Dengan wajah canggung, mereka meminta Rehan untuk menunjukkan KTP dan surat izin berdagang. "Kami dapat laporan, katanya kamu mantan napi, dan dianggap membahayakan lingkungan pasar," ucap salah satu petugas lirih. Rehan mengangguk, lalu dengan tenang mengeluarkan semua dokumen resmi yang lengkap. Mereka memeriksa dengan gugup, lalu terdiam. Tak ada yang salah, tak ada yang janggal. Tapi luka dari tuduhan itu telah terlanjur menyebar ke seluruh penjuru pasar. Malam harinya, Rehan duduk sendirian di lapaknya yang sudah sepi. Lampu temaram berkelap-kelip seperti mau padam. Ia menatap jalanan kosong di hadapannya, lalu menunduk, menahan rasa perih yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Ia bukan takut akan fitnah, ia hanya sedih melihat betapa cepat orang berubah hanya karena bisikan tanpa bukti. Dalam benaknya, suara kakeknya kembali menggema, ajian lembu sekilan bukan cuma tameng tubuh, tapi juga benteng hati. Jangan biarkan racun dari luar meracuni ketenanganmu dari dalam. Di tempat lain, Doyok tertawa puas melihat perkembangan pasar. "Gue gak perlu tangan gue buat ngancurin dia. Cukup lidah-lidah kecil di pasar ini," katanya seraya menyalakan rokok. Tapi ia tak tahu, bahwa apa yang sedang ia bangun, adalah kebencian dan ketidakpercayaan yang juga bisa meledak sewaktu-waktu. Ia terlalu sibuk menggoreng opini, tanpa sadar bahwa api fitnah bisa membakar siapapun, bahkan dirinya sendiri. Keesokan paginya, Rehan membawa keranjang besar penuh tahu seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak langsung membuka lapak. Ia berdiri di tengah pasar, di hadapan para pedagang yang mengintip penuh curiga. Dengan tenang, ia bicara lantang, "Aku datang ke pasar ini bukan untuk jadi siapa-siapa, hanya untuk berdagang jujur dan mencari makan. Jika ada yang merasa aku membahayakan, aku akan pergi tanpa banyak kata." Semua terdiam, hanya suara burung gereja terdengar di kejauhan. Tapi dari ujung kerumunan, terdengar suara lirih, "Jangan pergi, nak. Kami butuh orang seperti kamu di sini, bukan preman seperti Doyok." Kalimat itu datang dari Thohir, pedagang tua yang dulu dihina Doyok. Perlahan, suara-suara lain mulai menyusul, satu persatu menyuarakan kebenaran yang tertahan. Fitnah bisa menyebar, tapi kebenaran tak pernah mati, hanya menunggu waktunya untuk bicara. Dan pagi itu, pasar Kranji mulai sadar, mungkin yang datang bukan hanya penjual tahu, tapi penjaga nilai-nilai yang telah lama hilang di tengah kegelapan pasar. Langit malam itu menggantung berat di atas pasar Kranji. Awan hitam menutupi cahaya bulan, membuat suasana pasar yang sepi terasa lebih mencekam dari biasanya. Rehan duduk bersila di dalam lapaknya yang kini sudah ia perkuat dengan kayu dan pengunci sederhana. Matanya terpejam, napasnya dalam dan teratur. Tapi hatinya waspada. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Getaran halus dari tanah, desir angin yang menusuk, dan hawa pekat yang seperti menyelinap lewat pori-pori adalah tanda-tanda yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang telah menyatu dengan ilmu kanuragan. Dan benar saja, sekitar pukul 2 dini hari, langkah-langkah kasar terdengar mendekat dari arah selatan pasar. 10 orang bertopeng kain gelap muncul dari balik bayang tenda-tenda kosong. Di tangan mereka tergenggam rantai, kayu, dan golok. Doyok tidak ikut malam itu, tapi ia mengutus anak buahnya yang dikenal paling kejam. Mereka diperintah satu hal, jangan bunuh, tapi bikin dia cacat. Biar gak bisa dagang seumur hidupnya. Di balik dinding lapak, Rehan membuka mata.
Bola matanya memancarkan kilau aneh, biru samar bercampur cahaya putih. Ia berdiri perlahan, dan saat derak kayu dari luar terdengar semakin keras, ia memutar mantranya dalam batin. Sang lembu penjaga raga, kuserahkan tubuh ini pada kekuatan tanah, agar tiada senjata menembus, tiada niat jahat mampu menancap. Seketika, tubuhnya dilapisi semacam hawa tak terlihat, kulitnya mengeras, dan jantungnya berdetak 1000 irama, siap menyatu dengan kekuatan bumi. Pintu lapak didobrak paksa, kayu beterbangan, salah satu penyerang mengayunkan rantai ke kepala Rehan, tapi rantai itu mental seolah mengenai tembok besi. Dua lainnya mencoba menusuk dari belakang, namun ujung golok mereka membengkok seperti terkena batu. Rehan berdiri di tengah serangan, tak bergerak sedikit pun, hanya menatap mereka dengan tatapan dingin. "Pulanglah," katanya, suaranya dalam dan tenang. "Sebelum tangan kalian tak bisa kembali digerakkan." Namun, para penyerang tak gentar. Mereka tak percaya tahayul, mereka hanya tahu uang dari doyok cukup untuk membayar rumah sakit jika terluka. Tapi mereka lupa, mereka bukan sedang melawan manusia biasa. Rehan melangkah maju satu langkah, dan tanah tempatnya berdiri bergetar. Seorang penyerang terpental tanpa disentuh, jatuh menghantam tumpukan peti kayu dan pingsan seketika. Yang lain mulai panik, mulai mundur, tapi Rehan belum selesai. Dengan gerakan pelan, ia menyentuh dada salah satu penyerang, dan tubuh pria itu terlempar sejauh 3 meter seperti dihantam palu godam. Suara tulangnya berderak pelan, yang lain gemetar. Satu di antara mereka berteriak, "Ini bukan manusia, ini jin pasar." Mereka berlarian, menjatuhkan senjata, meninggalkan rekan-rekan mereka yang terkapar. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 10 orang itu tersisa 2 yang masih sadar, dan keduanya kini bersujud memohon ampun. Rehan berdiri mematung, dadanya bergemuruh hebat, tapi ia menahan amarahnya. Ia tahu ajian lembu sekilan bukan untuk membunuh, hanya untuk menegakkan keadilan. Ia membiarkan mereka pergi, dengan luka sebagai pelajaran. Ia memandangi langit yang perlahan terbuka, membiarkan seberkas sinar bulan menyusup di antara awan. Malam itu, pasar Kranji mencatat sejarahnya sendiri. Untuk pertama kalinya, kejahatan datang dalam gelap dan pulang dengan ketakutan. Dan sejak malam itu, angin yang bertiup melewati pasar selalu membawa bisik-bisik samar. Konon, di tengah lapak tahu muda yang sederhana, berdiri seorang pria yang tubuhnya tak bisa dilukai, dan hatinya lebih keras dari baja. Rehan tak pernah menyebut dirinya pendekar, tapi mulai malam itu, namanya disebut dengan rasa segan dan kagum, dalam diam, dan dalam hormat. Keesokan harinya, pasar Kranji geger. Sejak subuh, kabar tentang penyerangan malam tadi menyebar dari mulut ke mulut, seperti angin kencang yang membawa bau darah dan ketakutan. Pedagang sayur, tukang becak, calo los pasar, semua membicarakan hal yang sama. 10 orang bersenjata menyerang lapak tahu muda, tapi malah pulang dengan luka dan rasa takut yang membekas. Tak ada yang berani mendekat malam itu, tapi suara dentuman dan jeritan sempat terdengar oleh warga sekitar. Dan yang lebih mengejutkan, lapak Rehan tetap berdiri, utuh, tanpa satu pun kerusakan. Di pojok pasar, seorang pedagang bumbu dapur berbisik lirih, orang itu bukan orang biasa. Tubuhnya gak bisa ditembus golok. Ada yang bilang goloknya malah patah sendiri. Sementara seorang penjual rokok menyambung, anak buah doyok bilang dia sempat nyentuh dada si Rehan, terus tubuhnya terlempar kayak disambar petir. Semakin banyak cerita beredar, semakin besar pula bayang Rehan di benak warga pasar. Ia bukan sekadar penjual tahu muda lagi, ia kini dijuluki si badan baja dari pasar Kranji. Namun, di balik segala kehebohan itu, Rehan tetap seperti biasa. Ia membuka lapaknya pagi-pagi, menyusun tahu muda dengan tenang, menyapa pembeli dengan senyum ringan. Tak ada sedikit pun kesombongan dari wajahnya. Justru sikapnya yang kalem itu membuat orang-orang makin hormat. Seolah ia menyembunyikan gunung dalam tubuhnya, tapi memilih untuk menjadi sungai yang tenang. Pedagang-pedagang yang tadinya menjauh kini mulai mendekat, satu persatu. Mereka kembali membeli tahu, tak hanya karena lapar, tapi karena ingin berdiri di sisi kebenaran. Thohir, si pedagang tua, tak bisa menyembunyikan haru saat menghampiri Rehan. Ia menggenggam tangan pemuda itu erat. "Kamu bukan cuma jualan tahu, nak. Kamu kasih kami harapan. Udah terlalu lama pasar ini dikuasai ketakutan." Rehan menatap Thohir dan hanya menjawab pelan, "Saya cuma jaga apa yang benar. Bukan untuk jadi pahlawan."
Tapi kalau diam, yang jahat makin berani. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa seperti palu yang menghantam kesadaran. Di sisi lain pasar, Doyok Taplak mengamuk. Wajahnya merah padam, mulutnya tak henti menghujat anak buahnya yang pulang dalam kondisi memalukan. "Dasar pengecut semua, masa kalah sama satu orang?" teriaknya. Tapi di balik kemarahannya, ada rasa panik yang mulai tumbuh. Ia bisa merasakan wibawanya mulai runtuh. Para pedagang yang biasanya tunduk padanya kini tak menunduk lagi. Bahkan beberapa dari mereka mulai berani menolak membayar uang keamanan. Doyok tahu, ia tak bisa membiarkan ini berlarut. Jika ia membiarkan Rehan terus berdiri, maka seluruh pasar akan lepas dari genggamannya. Tapi ia juga tahu, Rehan bukan lawan biasa. Ia bukan sekadar kuat, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara duniawi. Dan untuk menghadapi hal seperti itu, Doyok butuh bantuan dari luar. Ia mulai teringat pada seseorang, Ucok Ganas, preman Cikarang yang kabarnya punya ajian tapak 1000, ajian langka yang dikenal ganas dan mematikan. Malam itu, Doyok menghilang dari pasar. Ia pergi diam-diam ke Cikarang, menyusuri jalur gelap dan lorong-lorong yang dipenuhi jejak darah dan dendam. Ia ingin meminta bantuan dari pria yang bahkan polisi enggan berurusan dengannya. Doyok tahu, pertarungan ini kini sudah keluar dari batas manusia biasa. Ia bukan hanya ingin mengusir Rehan, ia ingin menghancurkan sosok yang telah mencabik-cabik kejayaannya. Dan tanpa Rehan sadari, dari kejauhan, awan yang selama ini hanya menggantung, kini mulai bergerak. Badai yang lebih besar, yang membawa ajian hitam dari luar Bekasi, sedang menuju pasar Kranji. Dan kali ini, darah mungkin tak lagi bisa dihindari. Cikarang, tengah malam, sebuah rumah tua berdinding seng, terletak di pinggir bantaran Sungai Hitam, menjadi tempat pertemuan dua dunia kelam. Di dalamnya, seorang pria tinggi besar duduk bersila di atas tikar compang camping. Matanya tajam, penuh luka masa lalu, tubuhnya penuh tato yang membaur dengan bekas luka sayatan. Ia adalah Ucok Ganas, preman paling ditakuti di Cikarang, sekaligus pemilik ajian tapak 1000, ilmu pukulan mematikan yang konon bisa melumpuhkan otot dalam hanya dengan satu sentuhan. Doyok Taplak berdiri di hadapannya, keringat dingin menetes di pelipis meski malam terasa dingin. Ia menceritakan semua, tentang Rehan, lapak tahu, tubuh kebal bacok, dan kekalahannya di depan orang banyak. Ucok hanya mendengarkan tanpa ekspresi, hingga Doyok menyebut satu hal yang membuatnya menoleh dengan tajam, ajian lembu sekilan. Lembu sekilan, itu bukan ilmu sembarangan, Yok, gumamnya, matanya menyipit. Kalau benar anak itu punya ajian itu, maka dia bukan orang biasa. Dia warisan darah. Ucok berdiri, lalu berjalan pelan ke sudut ruangan, membuka lemari besi kecil. Dari dalamnya, ia mengeluarkan kain merah yang digulung rapi. Ia membukanya perlahan, memperlihatkan sepasang sarung tangan kulit hitam dengan raja kuno di punggungnya. "Kalau dia punya lembu sekilan, maka aku akan lawan dengan tapak 1000 darah," ucapnya lirih. "Tapi ingat, Doyok, kalau aku turun tangan, pasar itu gak akan sama lagi. Akan ada darah." Doyok mengangguk penuh harap, meski dalam hatinya terselip ketakutan. Ia tahu Ucok Ganas bukan orang yang bisa dikendalikan. Jika pria itu turun tangan, bukan hanya Rehan yang terancam, seluruh pasar bisa hancur. Tapi kebencian dan rasa malu telah menutup akalnya. Ia ingin mengembalikan kehormatan, apapun caranya. Bahkan jika harus menukar nyawa orang lain untuk melakukannya. Sementara itu, di pasar Kranji, Rehan kembali merasakan gelombang hawa asing. Tubuhnya merinding meski tak ada angin. Ia tahu, malam-malam tenang ini sedang menyimpan sesuatu yang lebih gelap. Saat ia bermeditasi, ajian lembu sekilan dalam tubuhnya bergetar lebih kuat dari biasanya, seperti memberi sinyal bahwa musuh yang lebih besar sedang datang. Dalam batinnya, suara kakeknya terdengar. Musuh sejati bukan yang memukul dengan tangan, tapi yang membawa niat membunuh dari hati. Pagi harinya, Rehan memutuskan untuk pergi ke rumah Thohir, si pedagang tua, untuk meminta izin menjaga malam dari atap pasar. Ia ingin melihat dengan mata sendiri jika ada gerakan mencurigakan. Thohir hanya mengangguk, menepuk bahunya pelan. "Kamu seperti ayahmu dulu, nak. Sama-sama keras hati jika menyangkut kebenaran. Tapi hati-hati, dunia ini lebih jahat dari yang pernah kita tahu." Rehan tersenyum tipis, menyembunyikan beban yang kini mulai membesar di pundaknya. Sementara itu, di ujung batas kota,
sebuah sepeda motor tanpa plat nomor melaju perlahan ke arah Bekasi. Di atasnya, Ucok Ganas duduk diam, mengenakan jaket hitam dan sarung tangan raja yang tampak menyatu dengan kulitnya. Matanya menatap lurus ke depan. Di sakunya, tersimpan sejumput tanah merah, ritual yang biasa ia bawa sebelum menghancurkan seseorang secara total. Ia tak datang untuk menegur. Ia datang untuk menguji, dan kalau perlu, membunuh. Dan malam pun tiba, lebih gelap dari biasanya. Tak ada bulan, tak ada bintang. Pasar Kranji terasa diam, tapi ada sesuatu yang sedang bergerak dalam bayangan. Pertarungan antara ajian tua, antara warisan kebajikan dan kekuatan kemarahan, sudah tak bisa dihindari. Malam itu, udara pasar Kranji begitu pekat hingga terasa menyesakkan dada. Lampu-lampu tenda redup, beberapa padam ditiup angin yang terasa asing, seperti membawa pesan kematian. Rehan berdiri di atap los pasar, matanya mengamati jalan-jalan sempit dari balik bayangan. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya bereaksi. Ajian lembu sekilan dalam dirinya merespons getaran tanah yang semakin jelas, langkah kaki berat, mantap, dan penuh energi pembunuh. Rehan tahu, malam ini bukan ancaman biasa. Yang datang bukan sekadar preman. Ini sesuatu yang jauh lebih kelam. Dari ujung pasar, muncul sosok tinggi besar, jaket hitam menyelimuti tubuhnya yang kekar. Di tangannya tergenggam sarung tangan dengan rajah yang menyala samar, memancarkan hawa panas. Langkahnya lambat, tapi setiap injakannya membuat tanah seolah bergetar. Ia berhenti tepat di tengah pasar dan mendongak ke atas, menatap Rehan yang berdiri di atap. "Jadi ini bocahnya," ucapnya lirih, suaranya berat seperti suara batu digesek besi. "Ucok Ganas." Rehan turun perlahan dari atap, mendarat dengan tenang di depan Ucok. Mereka berdiri hanya 2 meter berjauhan. Tak ada kata, hanya tatapan yang saling mengukur. Ucok menatap tajam, mencoba membaca aura lawannya, dan yang ia lihat bukan sekadar kekuatan, tapi ketenangan yang mencekam. Sementara Rehan merasakan tekanan berat dari lawannya, seperti menghadapi tembok yang hidup. Aura tapak 1000 yang bersemayam di tubuh Ucok benar-benar terasa menekan. "Apa tujuanmu datang ke sini?" tanya Rehan pelan, menepati undangan orang yang kalah. "Doyok," jawab Ucok sambil mengatupkan jari-jarinya yang bersarung tangan. "Tapi setelah melihatmu, gue pengen tahu, sejauh mana ajian lembu sekilan bisa menahan tapak 1000 darah. Kalau niatmu hanya untuk menguji, pulanglah," kata Rehan tenang. "Tapi kalau niatmu untuk merusak, aku tak akan mundur." Ucok tersenyum tipis. "Bagus," jawaban pendekar sejati. Tanpa aba-aba, Ucok melesat secepat kilat. Tangannya menghantam dada Rehan dengan pukulan berselimut tenaga dalam penuh. Suara geduk menggema, tubuh Rehan terpental 5 langkah ke belakang, menghantam tumpukan peti. Tapi saat debu menghilang, Rehan berdiri lagi, hanya sedikit terhuyung. Dadanya memang terkena pukulan, tapi kulitnya masih utuh. Ajian lembu sekilan menahan hampir seluruh energi serangan. Rehan membalas. Ia bergerak lebih cepat dari yang Ucok perkirakan, menghantam pundak lawan dengan pukulan lurus. Namun Ucok menangkis, dan keduanya terpental bersamaan ke arah berbeda. Tanah tempat mereka berpijak retak. Suara benturan tubuh mereka seperti 2 logam berat saling bertabrakan. Pasar menjadi medan perang. Namun di tengah pertempuran itu, tidak ada makian, tidak ada teriakan. Yang ada hanyalah kehormatan 2 ajian tua yang bertemu dalam tubuh 2 pria, yang memilih jalan berbeda dalam menempuh kekuatan. Pertarungan berlangsung dalam senyap, tapi seluruh pasar tahu, malam itu, bukan manusia biasa yang bertarung. Ini adalah pertemuan 2 ajian sakti warisan leluhur. Dan saat keduanya berhenti sejenak untuk menarik napas, tubuh sama-sama tegak meski luka mulai terasa, mereka tahu, ini baru awal. Keduanya belum menunjukkan kekuatan penuh. Tapi mereka juga tahu, jika terus berlanjut, seseorang akan benar-benar jatuh. Dan harga yang dibayar, bukan sekadar darah. Ucok Ganas menatap Rehan dengan napas memburu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ajian tapak 1000 yang selalu membuat lawan roboh dalam satu pukulan, gagal total. Pukulan mautnya yang menghantam dada Rehan hanya membuat pemuda itu terlempar sebentar, lalu berdiri lagi seperti tak terjadi apa-apa. "Anak ini, bukan kaleng-kaleng," gumam Ucok dalam hati, kini benar-benar serius. Ia mengangkat kedua tangannya, merapal mantra dalam bisik, dan udara di sekitarnya tiba-tiba terasa seperti berdenyut, panas, berat, menyesakkan. Rehan berdiri tegap,
Tangan kanan mengepal, mata memancarkan cahaya tipis kebiruan. Ia tahu Ucok belum menggunakan ajian tapak 1000 sepenuhnya. Ia juga belum mengerahkan inti kekuatan dari lembu sekilan. Tapi ini bukan tentang menang atau kalah, bukan tentang harga diri. Ini tentang menjaga pasar, menjaga nama baik ayahnya, dan membungkam kejahatan tanpa membiarkan kebencian meracuni jiwa. Ia kembali merapalkan mantra dalam batin. Raga ini milik bumi, napas ini milik langit. Lembu, kuatkan tulangku, teguhkan jiwaku. Ucok menghentakkan kaki ke tanah. Seketika, tanah di sekitarnya retak, dan dari telapak tangannya keluar semburan tenaga dalam seperti angin keras yang memukul tanpa bentuk. Serangan itu menghantam dada Rehan, membuat tubuhnya terdorong ke belakang beberapa meter, menghantam dinding kios tua. Kios itu roboh, tapi dari tumpukan puing. Rehan bangkit lagi, pelan, matanya kini lebih dingin dari sebelumnya. Kulitnya lecet, tapi sorot matanya tak tergoyahkan. Ia maju tanpa kata, dan kini, Rehan mulai serius. Dengan satu lompatan ringan, Rehan menghampiri Ucok dan melayangkan pukulan telak ke perut lawan. Ucok menangkis, tapi getaran dari serangan itu menyusup ke dalam ototnya. Ia terhuyung, merasakan dadanya sesak. Ajian lembu sekilan bukan sekadar pelindung tubuh, itu adalah tenaga dalam yang menekan dari dalam, seperti air yang menghimpit batu. Ucok melompat mundur, lalu menyerang dengan jurus tapak geni, menghantam dada Rehan dengan telapak panas seperti bara. Suara, brak, menggema, tapi Rehan bertahan. Dari jauh, beberapa warga dan pedagang yang diam-diam menyaksikan dari balik los menangis ketakutan. Mereka melihat dua sosok saling hantam di tengah pasar seperti dua raksasa sakti dari dunia silat. Api dari tenda yang tersambar pukulan berkobar di sisi pasar, membuat bayangan pertarungan itu menari-nari dalam cahaya merah. Ya Allah, pasar ini bisa rata kalau mereka terusin, bisik salah satu pedagang sambil menggigil. Tapi tak ada yang berani mendekat. Ini bukan lagi pertarungan manusia biasa, ini duel antar warisan ajian tua. Ucok mulai kehabisan napas, tenaga dalamnya terkuras, dan kini tubuhnya mulai limbung. Tapi egonya menolak kalah. Lu cuma penjual tahu, kenapa susah dikalahin? Teriaknya penuh amarah. Rehan tak menjawab, ia melangkah pelan, lalu dengan dua tangan bersatu, ia menghantam tanah keras-keras. Suara, DUARR, bergema. Gelombang kejut dari pukulan itu membuat tanah retak panjang ke arah Ucok, membuat lawannya jatuh terduduk. Ucok memaksakan diri berdiri, tapi lututnya bergetar hebat. Saat Rehan mendekat, Ucok mengangkat tangan kanannya. Tapi bukan untuk menyerang, melainkan untuk menyerah. Cukup, katanya lirih, penuh kesadaran. Gue salah nilai lu. Gue kira lu cuma bocah keras kepala. Rehan menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Ia tak punya niat membunuh. Dalam ajaran kakeknya, kemenangan sejati bukan saat musuh roboh, tapi saat musuh membuka mata. Malam itu, pertarungan berhenti. Bukan karena kekalahan, tapi karena kesadaran. Dan ketika Ucok ganas berjalan terlatih meninggalkan pasar, malam kembali tenang. Tapi pasar Kranji telah berubah selamanya. Orang-orang tak lagi melihat Rehan sebagai pedagang biasa. Ia adalah penjaga diam-diam, si pemuda tahu muda, berjiwa tua, bertameng ajian lembu, dan berhati manusia. Malam berlalu dengan tenang, tapi pasar Kranji belum kembali seperti sedia kala. Jejak pertarungan semalam masih tampak jelas, dinding kios retak, petak-petak dagangan hangus terbakar sebagian, dan bau arang bercampur tanah masih tercium tajam. Orang-orang datang pagi itu bukan hanya untuk berdagang, tapi juga untuk melihat sendiri tempat yang telah menjadi arena dua kekuatan sakti bertarung. Banyak dari mereka datang dengan ragu, dengan langkah pelan, seperti hendak melintasi tanah suci yang baru saja menjadi saksi keajaiban. Rehan datang lebih lambat dari biasanya. Tubuhnya masih terasa nyeri, meski tak tampak luka di luar. Di balik kekebalan ajian lembu sekilan, tubuh manusiawinya tetap menyimpan rasa sakit. Ia menatap lapaknya yang hancur sebagian, lalu menarik napas dalam-dalam. Tak ada keluhan. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mulai memperbaiki tenda. Satu demi satu, warga mulai berdatangan, bukan hanya membawa bahan dagang, tapi juga kayu, paku, dan bantuan. Mereka datang untuk membangun kembali, bukan hanya lapak Rehan, tapi juga harga diri pasar mereka. Thohir datang sambil membawa termos kopi dan sepotong roti. Ia duduk di dekat Rehan, menatap pemuda itu dengan mata berkaca-kaca. Ayahmu pasti bangga padamu,
"Nak," katanya lirih. Rehan menunduk, bibirnya menahan getar. Ia tak menjawab, hanya menggenggam termos itu erat. Dalam hati, ia merasa kemenangan semalam bukan sesuatu yang patut dirayakan. Karena dalam setiap kemenangan selalu ada harga, dan harga itu bukan luka di tubuh, tapi luka di hati. Di tempat lain, Doyok taplak meradang. Ia mendengar kabar Ucok ganas kalah dan memilih mundur. Itu bukan hanya tamparan bagi egonya, tapi akhir dari pengaruhnya di pasar keranji. Para pedagang yang dulu tunduk padanya kini tak lagi menoleh. Uang setoran tak ada yang datang. Bahkan beberapa anak buahnya diam-diam kabur, tak ingin terlibat lebih jauh. Doyok tahu, waktunya sudah habis, tapi hatinya belum bisa menerima. Dan di dalam benaknya, muncul satu nama terakhir, Mang Sambar, guru spiritual kelam yang dulu sempat ia tinggalkan karena terlalu ganas. Di balik tawa masyarakat yang mulai lega, Rehan merasakan ada sesuatu yang belum selesai. Alam batinnya masih bergetar, pertanda bahaya belum usai. Saat ia bermeditasi malam itu, tubuhnya mendadak panas luar biasa. Ajian lembu sekilan dalam dirinya menunjukkan tanda aneh, getaran tanah yang tak wajar, dan suara bisik halus seperti nyanyian kematian. Rehan membuka mata, wajahnya pucat. Akan datang kekuatan, yang tidak sekadar dendam, tapi juga membawa kegelapan. Sementara itu, pasar mulai kembali ramai. Orang-orang datang dan berdagang seperti biasa. Tapi kali ini mereka lebih saling menyapa, lebih saling jaga. Perubahan itu nyata. Pasar keranji yang dulu dikuasai ketakutan, kini dipenuhi keberanian. Banyak yang diam-diam menjuluki Rehan sebagai penjaga bayangan, meski pemuda itu tak pernah mengaku pendekar. Tapi ketenangan dan keberaniannya telah menjadi pelajaran bagi semua, bahwa kebaikan tak perlu disorak-sorai, cukup dijalankan dengan tulus dan tegas. Tapi malam tak pernah selamanya tenang. Di sebuah bukit tua di luar Bekasi, Doyok berjalan menuju sebuah gubuk tua. Di dalamnya, duduk seorang pria tua berambut putih, mata cekung dalam dan kulit keriput penuh raja hitam. Ia adalah Mang Sambar, dukun ilmu hitam yang dipercaya menguasai ajian pemanggil sukma gentayangan. Doyok berlutut, menunduk dalam. "Saya butuh kekuatan untuk menghancurkan anak itu," katanya lirih. Mang Sambar tersenyum, suaranya parau namun dingin. "Kalau itu yang kau minta, bersiaplah menukar jiwamu." Dan saat malam turun kembali di atas pasar keranji, langit tampak sedikit lebih merah dari biasanya. Rehan menatap langit itu dengan dada berat. Karena ia tahu, pertarungan belum selesai. Yang datang selanjutnya bukan hanya manusia, tapi kegelapan itu sendiri. Angin malam di pasar keranji bertiup aneh. Dingin yang menusuk terasa lembab dan berat, seolah mengandung sesuatu yang tak kasat mata. Para pedagang yang biasa lembur hingga tengah malam kini memilih pulang lebih cepat. Beberapa dari mereka mengaku melihat bayangan hitam melintas di lorong pasar, atau mendengar bisikan samar yang memanggil nama mereka dari balik tumpukan sayur. Tak ada yang berani bicara keras, tapi satu hal pasti, kengerian sedang kembali menyelimuti pasar. Rehan yang sedang bermeditasi di lapak yang baru ia bangun kembali, tiba-tiba membuka mata. Napasnya tercekat, jantungnya berdetak tak beraturan. Ajian lembu sekilan dalam tubuhnya, yang biasanya meneduhkan, kini bergolak tak tenang. Ia merasakan hawa tak wajar menyusup masuk ke celah-celah pasar. Hawa itu dingin, namun seperti hidup, merayap dan menggigit. Ia tahu, ini bukan kekuatan manusia. Ini pengaruh ilmu hitam. Dan memang, di balik semua ini, Doyok tengah bersimpuh di hadapan Mang Sambar. Dukun tua itu memegang boneka jerami yang terikat benang merah dan penuh jarum. Di sekelilingnya, dupa mengeluarkan asap pekat yang tak wangi, melainkan berbau darah dan abu. "Ajian ini bukan sekadar kekuatan pukulan," ucap Mang Sambar lirih, "tapi ajian pemutus daya hidup. Kau tidak akan melawan tubuh Rehan, kau akan melawan jiwanya." Doyok menggertakkan gigi, menandatangani perjanjian gelap, jiwa Rehan ditukar dengan bagian dari jiwanya sendiri. Malam itu juga, Rehan bermimpi buruk. Ia melihat dirinya berada di tengah ladang gosong, api membakar langit, dan dari kejauhan datang sosok bertudung hitam membawa keris meneteskan darah. Sosok itu berbisik, "Ajianmu tak berarti di hadapan kematian yang dipanggil." Rehan terbangun dengan keringat dingin, tubuhnya gemetar. Ia sadar, musuh yang akan ia hadapi kali ini bukan manusia dengan ajian semata, melainkan kegelapan yang memakai tubuh manusia sebagai wadah. Keesokan harinya, dua pedagang muda ditemukan pingsan di belakang los pasar, dengan mata melotot dan mulut berbusa.
Mereka berkata bahwa melihat Doyok berdiri di tengah pasar saat malam, tubuhnya mengeluarkan asap gelap, dan matanya kosong seperti orang kesurupan. Sejak saat itu, tak ada yang berani menyebut nama Doyok dengan lantang. Pasar Kranji berubah lagi, bukan karena kekerasan fisik, tapi karena teror tak terlihat yang membuat hati orang lumpuh. Rehan mulai menyiapkan diri. Ia kembali membuka kitab warisan kakeknya, halaman yang dulu belum pernah ia sentuh. Di sana tertulis tentang ajian benteng sukma, ilmu pelindung jiwa dari serangan gaib dan ilmu hitam. Tapi ajian itu berat, memerlukan penebusan batin, ia harus menyingkirkan semua amarah, dendam, dan bahkan rasa takut. Ia harus menjadi suci di dalam gelap. Malam itu, ia bersemedi di bawah pohon beringin tua dekat pasar, memanggil kekuatan leluhur yang pernah menuntun kakeknya dahulu. Dan saat ia membuka mata, dini hari menjelang. Awan gelap mulai menutupi bulan. Tapi kali ini, Rehan tak merasa takut. Ia tahu, tubuhnya mungkin tak lagi jadi target utama. Jiwanya kini menjadi medan perang. Namun, ia telah siap. Dalam bisikan angin, ia berkata lirih pada dirinya sendiri, jika mereka datang dengan kematian, maka aku akan berdiri dengan kehidupan. Dan pasar Kranji, kini bukan hanya akan menjadi saksi pertempuran tubuh, tapi pertempuran jiwa. Malam itu, pasar Kranji benar-benar berubah menjadi tanah asing. Suara jangkrik yang biasanya mengiringi malam sunyi kini lenyap. Bahkan angin tak lagi berhembus. Udara menjadi pengap dan tak bernyawa. Rehan duduk bersila di tengah lapaknya, mata terpejam, tubuhnya terbungkus aura putih lembut hasil dari ajian benteng sukma yang telah ia aktifkan sejak sore tadi. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu, kekuatan yang akan datang malam ini bukan dari dunia yang bisa dijelaskan dengan kata atau logika. Yang datang adalah kematian yang dipanggil. Tepat tengah malam, suara langkah pelan terdengar dari lorong pasar. Langkah itu bukan dari kaki manusia, tapi lebih seperti gesekan daging dengan tanah, seperti sesuatu yang menyeret dirinya sendiri dari lubang gelap kematian. Dari balik bayangan, muncullah sosok Doyok. Tapi matanya kosong, tubuhnya kurus, dan dari telapak tangannya merembes asap hitam yang mengelilinginya. Wajahnya tak lagi penuh emosi, melainkan datar seperti mayat hidup. Mang Samber telah menyatu dengan dirinya, menjadikannya wadah dari ajian sukma larung, ilmu hitam yang mengorbankan nyawa demi menguasai jiwa lawan. Aku bukan Doyok lagi, ucapnya dengan suara dua lapis, suara Doyok dan suara lain yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih dingin. Aku adalah bayangan dari kebencian. Aku datang bukan untuk melukai tubuhmu, Rehan, tapi untuk merobek jiwamu dari dalam. Rehan berdiri perlahan, cahaya putih dari tubuhnya semakin terang. Ia menjawab dengan tenang, aku tak akan menyerangmu, Doyok. Tapi aku tak akan membiarkan kegelapan tinggal di pasar ini. Dan detik berikutnya, hawa dingin dan panas menyatu menghantam udara. Kedua kekuatan itu bersinggungan tanpa menyentuh, benturan dua ajian, benteng sukma melawan sukma larung. Doyok melangkah maju, tangannya terangkat, lalu menebas udara seperti membelah ruang. Energi hitam menyerbu ke arah Rehan, membentuk wajah-wajah menyeramkan yang menjerit dan berusaha merasuk ke tubuh Rehan. Tapi cahaya dari benteng sukma menahan mereka, membuat makhluk-makhluk itu menjerit kesakitan. Rehan memejamkan mata, dan mulai melafalkan mantra tingkat tinggi peninggalan kakeknya. Sukmaku milik sang cahaya, ragaku milik bumi, tiada kuserahkan pada kegelapan yang tak berjiwa. Seketika, cahaya dari tubuh Rehan meledak dalam keheningan. Suara, ledakan tak terdengar, tapi semua yang melihat merasa gendang telinga mereka berguncang hebat. Doyok terhuyung, tubuhnya mengejang. Dari matanya keluar asap hitam pekat, dan tubuhnya gemetar seperti kesurupan hebat. Tidak, jangan halangi aku, teriak suara Mang Samber dari dalam tubuhnya. Tapi perlahan, tubuh Doyok terdorong mundur, dan aura hitam di sekitarnya mulai meleleh seperti lilin terkena panas matahari. Sementara itu, warga yang mengintip dari kejauhan melihat pasar mereka dipenuhi cahaya putih samar. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka merasakan kejahatan sedang dihancurkan. Beberapa menangis, yang lain sujud, dan tak sedikit pula yang berdoa dalam hati, mengucap syukur bahwa pemuda penjual tahu muda itu bukan orang sembarangan. Ia adalah pelindung yang dipilih oleh kekuatan yang tak bisa dilihat. Doyok jatuh berlutut, wajahnya kini kembali seperti semula, tapi tubuhnya lemah dan mata merah. Ia menangis, bukan karena sakit, tapi karena sadar. Aku, sudah sejauh ini, bisiknya.
Rehan menghampirinya, dan alih-alih menyerang, ia menepuk pundaknya pelan. Kegelapan bisa tinggal di hati siapa saja. Tapi cahaya juga, kau yang pilih, Do. Dan malam itu, pasar Kranji sekali lagi disucikan. Bukan dengan darah, tapi dengan pencerahan. Pagi datang lambat di pasar Kranji. Matahari seakan ragu untuk menyinari tempat yang semalam menjadi panggung bagi pertarungan dua kekuatan supranatural. Kabut masih menggantung rendah, menutupi sebagian tenda dan los yang kini basah oleh embun dan sisa energi gaib. Warga mulai berdatangan, tak berteriak seperti biasanya, tak tertawa, hanya membawa tatapan penuh haru dan bisikan tak percaya. Mereka melihat Doyok duduk bersandar pada tiang kayu, tubuhnya lemah, mata kosong namun hidup. Ia bukan lagi preman yang dulu mereka takuti. Rehan berdiri tak jauh dari situ, tangannya menggenggam botol air yang tadi ia isikan dari sumur tua di belakang pasar. Ia menghampiri Doyok pelan, lalu memberikan air itu tanpa berkata-kata. Doyok menatapnya, mata merah dan wajahnya seperti menahan air mata. Aku gak pantas dikasih air dari tangan lo, Han, suaranya serak. Tapi Rehan menjawab tenang, air ini bukan dari aku, Do. Ini dari sumur pasar, tempat yang udah lama lo lupakan, tempat yang dulu juga pernah kasih lo kehidupan. Suasana pasar perlahan berubah. Orang-orang mulai mengelilingi keduanya dari kejauhan. Tak ada yang menyoraki Doyok, tak ada juga yang memukul atau mencaci. Mereka hanya menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari pertarungan, pengakuan dosa dan awal pengampunan. Thohir maju ke depan, lalu meletakkan tangan di bahu Rehan dan menatap Doyok. Kalau kamu sungguh sadar, jangan minta ampun ke kita, minta ke hatimu sendiri. Dan kalau bisa, mulai bantu membenahi apa yang dulu kamu rusak. Doyok mengangguk lemah. Hari itu juga, ia memungut sisa papan, membersihkan lapak yang terbakar, dan mulai bekerja bersama warga lain yang membenahi pasar. Rehan ikut membantu, tanpa suara, tanpa perintah. Mereka bekerja bukan sebagai musuh, tapi sebagai sesama anak pasar. Pedagang-pedagang lama yang dulu lari dari Kranji karena ulah Doyok pun mulai berdatangan kembali setelah mendengar kabar bahwa kekuasaan kegelapan telah berakhir. Pasar Kranji hidup kembali. Namun di tempat lain, jauh dari keramaian, Mang Samber merangkak di dalam gua hitam yang menjadi tempat pelarian terakhirnya. Ajian Sukmalarung yang ia tanam di tubuh Doyok telah terputus, dan sebagian jiwanya ikut terbelah. Anak itu, pewaris sejati Lembu Sekilan, tapi cahaya tak akan selalu menang, gumamnya. Ia mengangkat segenggam tanah merah dan mulai menyiapkan ritual baru, ia belum menyerah. Tapi kali ini, ia tidak akan menyusup ke tubuh manusia. Ia akan membangkitkan sesuatu dari dalam tanah. Sementara itu, Rehan bermalam. Di pasar, ia duduk di depan lapaknya yang kini berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Di sekelilingnya, suara tawa mulai kembali terdengar. Pedagang bumbu mulai bercanda dengan tukang sayur, anak-anak berlari mengejar ayam, dan aroma gorengan mulai memenuhi udara. Tapi di hati Rehan, ia tetap berjaga. Karena ia tahu, kemenangan hari ini bukan jaminan damai untuk selamanya. Dalam senyap malam, Rehan menulis satu kalimat pada selembar kertas yang ia tempel di dinding lapaknya. Pasar ini milik semua yang mencari rezeki dengan jujur. Siapapun yang membawa gelap, akan berhadapan dengan terang. Dan pada hari itu, tanpa pengukuhan, tanpa upacara, Rehan menjadi lebih dari penjaga. Ia menjadi jiwa dari pasar Kranji. 3 hari telah berlalu sejak pasar Kranji merasakan damai. Aktivitas kembali hidup, dagangan laris, dan warga mulai bisa tertawa lepas. Tapi di balik semua itu, Rehan masih belum sepenuhnya tenang. Hatinya tetap waspada. Beberapa kali saat ia bermeditasi malam hari, ia merasakan getaran samar dari bumi, getaran halus tapi mengandung tekanan gaib. Ia tahu ajian Lembu Sekilan peka terhadap gangguan dari dimensi lain. Dan getaran yang ia rasakan bukan dari manusia, melainkan dari sesuatu yang belum sepenuhnya hidup, namun juga belum mati. Di gua terpencil, Mang Samber telah menyelesaikan ritualnya. Tubuhnya terlihat lebih tua, lebih keriput, namun matanya memancarkan kegilaan. Di depannya, tanah merah menggumpal membentuk sosok setengah manusia, setengah batu. Makhluk itu tak punya wajah, hanya mulut besar tanpa suara. Bangkitlah, anak tanah yang haus darah, ajian tanah Raga Suta telah kugabungkan dengan dendamku, bisik Mang Samber sambil menancapkan paku besi ke ubun-ubun makhluk itu. Dalam sekejap, bumi bergetar, dan makhluk itu membuka mulutnya, menghembuskan napas pertama, berisi kebencian dan amarah murni.
Sore harinya, awan gelap menyelimuti pasar Kranji. Angin bertiup kencang membawa aroma tanah basah bercampur belerang. Rehan sedang membantu seorang ibu mengangkat karung bawang ketika langkahnya terhenti. Ia memejamkan mata sejenak, jantungnya berdetak kencang. Aura makhluk yang ia rasakan datang dari arah utara, dari perbukitan Cikunir. Ia segera menoleh ke langit yang menghitam dan berkata lirih, dia bukan manusia, dia dikirim untuk menghancurkan, dan takkan berhenti sampai semua luluh. Malam pun tiba, dan bayangan besar muncul di gerbang pasar. Makhluk itu setinggi 3 meter, tubuhnya berlumur tanah yang terus basah, dan setiap langkahnya membuat bumi mengeluh. Tak ada teriakan, tak ada ancaman, hanya suara gemeretak tanah retak dan erangan dalam bahasa yang tak dikenal. Para pedagang berlarian, histeris, tenda berterbangan, dan suara tangis anak-anak memecah keheningan. Tapi Rehan tak bergeming. Ia berdiri di tengah lapak tahu muda yang kini menjadi pusat pertahanan. Ia tahu, inilah pertarungan terakhir. Rehan memanggil semua kekuatan ajian lembu sekilan, tapi saat ia mencoba menyatukan tenaga dalamnya, tubuhnya mendadak berat. Tanah di bawahnya menolak berdiri. Ajian tanah Raga Suta bukan hanya menyerang dengan fisik, tapi juga mengunci elemen bumi itu sendiri, menghambat semua ajian yang bersumber dari tanah. Kau licik, Mang Sambar, gumam Rehan. Tapi ia tak menyerah. Ia mulai menarik kekuatan dari elemen udara, memfokuskan napas, dan mulai membentuk perisai cahaya dari keteguhan batin, bukan dari tanah. Makhluk itu menghantam Rehan dengan tangan raksasanya. Rehan mengelak, melompat tinggi ke udara dan memutar tubuh sambil melancarkan pukulan udara murni ke arah dada makhluk itu. Ledakan terjadi, tapi makhluk itu hanya mundur beberapa langkah. Rehan menyadari, ini bukan pertarungan untuk menang, ini pertarungan untuk menahan. Ia harus membuat waktu, hingga energi sihir hitam yang menopang makhluk itu habis. Ia harus bertahan, walau hanya seorang diri. Sementara itu, Doyok menyaksikan dari kejauhan. Hatinya bergolak. Ia melihat Rehan berjuang sendirian menghadapi kengerian yang mungkin diciptakan dari sisa dosanya sendiri. Ia mengepalkan tangan, lalu berlari ke arah pasar dengan nekat. Kalau dulu gue yang bawa kegelapan, sekarang biar gue yang ikut musirnya. Teriaknya, dan malam itu, 2 orang yang dulunya musuh, kini berdiri di sisi yang sama, melawan kehancuran yang ingin menelan segalanya. Dan di atas langit yang gelap, cahaya petir menyambar. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai tanda, bahwa harapan belum mati. Pertarungan mencapai titik paling mencekam. Makhluk tanah Raga Suta mengamuk di tengah pasar Kranji, menghantam los demi los, merobohkan tenda seperti kertas. Rehan terhempas ke dinding kios setelah serangan bertubi-tubi menghajarnya. Darah mengucur dari pelipisnya, napas tersengal. Cahaya ajian lembu sekilan di tubuhnya mulai redup. Ia telah melampaui batas kekuatannya, karena tanah, elemen dasarnya, kini dikuasai oleh lawan. Tapi di dalam dirinya, suara kakeknya menggema kembali. Saat tubuhmu tak sanggup berdiri, biarkan jiwamulah yang bangkit lebih tinggi. Di tengah reruntuhan, Doyok maju dengan langkah berat. Tangannya hanya bersenjatakan linggis tua yang ia ambil dari belakang kios. Tapi hatinya kali ini penuh cahaya. Ia tahu tak punya ajian, tak punya ilmu, tapi ia punya keberanian untuk menebus dosa. Ia berdiri di antara Rehan dan makhluk itu, lalu berteriak, "Aku yang bawa kegelapan ini. Kalau kau mau habisi sesuatu, habisi aku dulu." Suara itu memecah kesunyian malam. Rehan membuka mata, melihat mantan musuhnya kini berdiri sebagai tameng. Makhluk itu menyerbu, tangan raksasanya terangkat. Doyok menatapnya tanpa gentar, tapi tepat saat pukulan mengayun turun, Rehan melompat dari belakang, mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Ia meninju dada makhluk itu, dan untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Dari pukulan itu, bukan hanya tenaga yang keluar, tapi jiwa Rehan yang bersatu dengan cahaya leluhurnya. Cahaya putih meledak dari telapak tangannya, membakar dada makhluk itu hingga retak-retak. Tanah Raga Suta meraung kesakitan. Runtuhan ajian hitam mulai lepas dari tubuh makhluk itu. Tanah basah mengering, lumpur rontok, dan dari dalam tubuhnya, sosok lemah dan kecil terlempar ke tanah, Mang Sambar. Dukun itu menggeliat lemah, matanya kosong, wajahnya seperti telah kehilangan seluruh daya. Ia berusaha bangkit, namun tubuhnya mulai merapuh, seperti tanah kering di bawah terik matahari. "Kau telah menghancurkan semua," bisiknya, sebelum tubuhnya hancur menjadi debu merah. Tanah Raga Suta lenyap bersama sang penciptanya.
Pasar Kranji hening. Tak ada suara, hanya angin lembut berhembus, membawa debu-debu ajian gelap yang kini sirna. Rehan jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar, tapi senyum kecil terukir di bibirnya. Doyok menghampiri, duduk di sampingnya, keduanya diam. Tak perlu kata-kata. Di antara mereka, ada pengakuan, ada pengampunan, dan ada satu hal yang lebih kuat dari ilmu apapun, pengorbanan. Warga mulai berdatangan dari balik reruntuhan. Mereka menangis, memeluk satu sama lain. Beberapa menangis melihat Rehan dan Doyok duduk berdua. Tak ada lagi rasa takut. Malam itu, Pasar Kranji disucikan bukan hanya dari kejahatan, tapi juga dari dendam yang selama ini diam-diam menggerogoti hati mereka. Api unggun dinyalakan, bukan untuk perang, tapi untuk merayakan bertahannya terang. Dan di langit yang kembali cerah, bintang-bintang bersinar terang. Rehan menatap langit dengan mata basah, lalu berbisik lirih. "Terima kasih, Kek. Aku jaga ajian ini, bukan untuk jadi yang terkuat, tapi untuk memastikan tak ada lagi yang hidup dalam ketakutan." Dan di balik angin malam, suara lembut seperti senyuman terdengar, suara leluhur yang tahu bahwa warisan mereka tak jatuh ke tangan yang salah. 3 minggu telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Pasar Kranji kini tak hanya pulih, tapi menjadi simbol kekuatan yang tumbuh dari luka dan persatuan. Tenda-tenda baru dibangun, los-los lama diperbaiki gotong royong, dan setiap sudut pasar kini terasa lebih hidup dari sebelumnya. Rehan kembali berdagang tahu muda seperti biasa. Ia tetap sederhana, tetap diam, tetap tidak banyak bicara. Tapi setiap orang yang lewat tahu, di balik tubuh itu, hidup jiwa penjaga yang telah menyelamatkan mereka semua. Doyok kini berubah. Ia tak lagi berjalan dengan dada membusung dan mata penuh ancaman. Ia memilih bekerja sebagai pengangkat barang, membantu para pedagang tanpa upah tetap. Banyak yang belum sepenuhnya memaafkan, tapi mereka melihat usahanya. Perlahan, ia menebus masa lalu, satu kebaikan kecil demi satu. Dan yang paling menyentuh, setiap sore, ia menyapu bekas lapak lamanya, lalu duduk diam, seperti berbicara dengan bayang-bayang dirinya yang dulu. Rehan, meski tampak tenang, tetap waspada. Ia tahu, kekuatan gelap seperti milik Mang Sambar tak pernah benar-benar musnah. Dunia tak pernah kehabisan orang-orang tamak yang rela menukar jiwanya demi kekuasaan. Tapi ia tidak takut. Ajian lembu sekilan di dalam dirinya kini bukan sekadar ilmu warisan, melainkan bagian dari jiwanya sendiri. Ia telah mengerti bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kebal atau pukulan maut, tapi pada keberanian untuk melindungi, bahkan saat tak ada yang tahu. Suatu pagi, seorang anak kecil mendatangi lapaknya. Ia menatap Rehan dengan mata bulat dan berkata, "Bang, bener ya, abang itu pendekar." Rehan tersenyum kecil dan menjawab sambil mengaduk tahu, "Kalau abang pendekar, tugasnya bukan buat ditanya, tapi buat jagain pasar ini biar kamu bisa beli tahu tiap pagi." Anak itu tertawa kecil dan berlari, sementara Rehan hanya menatap langit. Ia tak butuh gelar, ia tak butuh pujian, yang ia butuhkan hanyalah ketenangan yang tetap terjaga. Di malam hari, Rehan masih suka bersemedi di bawah pohon beringin tua. Ia berbicara dalam hati pada kakeknya, pada ayahnya, dan pada leluhur yang pernah menjaga tanah ini sebelum dirinya. "Aku akan terus di sini, menjaga, meski tak ada yang melihat. Karena ini bukan soal aku. Ini soal warisan yang tak boleh padam." Dalam keheningan itu, angin berdesir pelan, membawa aroma tanah yang damai. Pohon itu bergoyang seolah menjawab, "Kau tak sendiri." Hari demi hari berlalu. Pasar Kranji kini bukan hanya tempat jual beli, tapi juga tempat di mana orang-orang belajar arti menjaga, memaafkan, dan bangkit. Dan di tengah semuanya, berdiri seorang pemuda biasa dengan baju lusuh dan gerobak tahu sederhana. Tapi bagi mereka yang tahu cerita di balik diamnya, mereka menyebutnya dengan hormat, Rehan Lembu Sekilan, penjaga bayangan Pasar Kranji. Dan di bawah cahaya matahari pagi yang hangat, Rehan mendorong gerobaknya seperti biasa. Langkahnya pelan, tapi pasti. Tak banyak yang tahu, bahwa pemuda itu pernah melawan ajian paling kelam, pernah menyelamatkan pasar dengan jiwanya sendiri, dan pernah mengubah musuh menjadi saudara. Tapi Rehan tak butuh mereka tahu. Yang penting, pasar ini tetap hidup. Dan selama itu, ia akan tetap ada. Karena bagi Rehan, menjadi kuat bukan untuk ditakuti, tapi untuk membuat orang lain merasa aman. Dan kisah itu, akan terus menyala, seperti bara dalam tanah yang tak pernah padam.